Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Ibu Amaspuro, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara. Pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat dengan judul Dampak dari Metode Pembelajaran Jarak Jauh, yang dimana diharapkan agar kita semua dapat menyadari dan tahu apa saja dampak-dampak dari metode pembelajaran jarak jauh ini, baik dari segi positifnya maupun segi negatifnya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya pada beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada akhir tahun 2019 menuju tahun 2020, negara kita ini dilanda satu pandemi virus yang sangat ganas, yaitu virus COVID-19, atau biasanya orang-orang itu menyebutnya dengan sebutan virus corona, yang dimana dampaknya itu membuat semua bentuk kegiatan di luar harus dibatasi dan sebisa mungkin harus dilakukan di rumah, yang dimana itu guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Hal itu juga diberlakukan kepada semua kegiatan, salah satunya itu pada kegiatan belajar di sekolah yang terpaksa harus dilakukan lewat pembelajaran jarak jauh melalui handphone, yang biasanya disebut dengan daring. Pembelajaran jarak jauh ini adalah pembelajaran yang dimana peserta didik itu belajar di rumahnya masing-masing hanya melalui handphone. Dalam pembelajaran jarak jauh ini tidak ada kontak langsung antara peserta didik dengan pendidiknya sendiri. Mereka hanya terhubung melalui aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom, Zoom Meeting, dan Google Meet. Nah, itu pasti akan ada dampak positif dan negatifnya dari kegiatan tersebut. Lalu apa sih dampak positif dan negatifnya dari pembelajaran jarak jauh ini? Pertama, saya akan menyebutkan beberapa dampak positif dari adanya pembelajaran jarak jauh ini, yaitu yang ke-1, peserta didik dapat melakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Lalu yang kedua, lebih mendorong peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih mandiri, sebab pembelajaran jarak jauh ini dilakukan masing-masing di rumahnya sendiri. Selanjutnya, ketiga, itu peserta didik akan lebih mudah mengakses berbagai sumber di internet, sumber-sumber referensi di internet yang akan menambah wawasannya. Lalu selanjutnya juga dampak positifnya yaitu dapat mengurangi tingkat kesetresan peserta didik, sebab mereka dapat memilih di mana tempat mereka belajar, tempat yang bagi mereka nyaman untuk belajar di mana. Lalu sedikitnya gangguan dari luar, sehingga peserta didik akan mempunyai kualitas konsentrasi yang meningkat. Dapat pula meningkatkan semangat peserta didik dengan cara pendidik
menyajikan materinya dengan cara baru seperti membuat video-video materi yang lebih menarik. Nah, positifnya juga peserta didik maupun pendidiknya itu sendiri akan lebih memahami dan menguasai teknologi sekarang, dan yang paling penting itu positifnya dapat terhindar dari penyakit menular seperti virus COVID-19 ini. Itulah beberapa dampak positif dari adanya pembelajaran jarak jauh ini. Selain itu juga, jika ada dampak positif, selalu ada dampak negatifnya juga. Lalu apa sih dampak negatif dari metode pembelajaran jarak jauh ini? Yang kesatu adalah ketidaktuntasan materi yang disebabkan sebab kurangnya keefektifan dalam pembelajaran. Lalu yang kedua itu keterbatasan peserta didik yang tidak mempunyai handphone yang canggih. Lalu keterbatasan juga sebab jaringannya yang terkadang bagus, yang terkadang buruk. Itulah yang akan menyebabkan terhambatnya kegiatan belajar tersebut. Lalu belum lagi biaya internet yang kemungkinan bagi beberapa orang biaya internet itu menjadi beban bagi mereka. Bagi orang-orang yang kurang mampu, mungkin itu sangat terbebani, jadi itu dampak negatif bagi mereka. Selanjutnya juga dampak negatifnya kesulitan peserta didik dalam mengerjakan sebuah tugas, sebab pendidik hanya menyampaikan tugasnya melalui aplikasi-aplikasi pembelajaran, yang dimana itu akan menimbulkan kurangnya komunikasi antara peserta didik dan pendidiknya, sehingga peserta didik lebih kurang memahami. Makanya itu akan menghambat juga kegiatan belajarnya. Dan yang paling sangat mempengaruhi pendidik, jadi tidak dapat mengontrol peserta didiknya secara langsung, sebab pendidik tidak melihat secara langsung perkembangan dari setiap peserta didiknya tersebut. Dan juga terkadang dalam pembelajaran jarak jauh ini, karena tidak dalam pengawasan secara langsung, peserta didik terkadang mereka tergiur oleh hal-hal yang lainnya, seperti tergiur main game dan main sosial media atau yang lainnya. Nah, itulah beberapa dampak-dampak dari adanya metode pembelajaran jarak jauh, yang mungkin bagi beberapa orang metode ini menimbulkan dampak-dampak positifnya, tapi juga sebaliknya ada beberapa orang yang merasakan bahwa metode pembelajaran jarak jauh ini tuh lebih banyak memberikan dampak-dampak yang negatif. Jadi sekian penyampaian pidato saya yang mengenai dampak dari metode pembelajaran jarak jauh ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya, dan
Mohon maaf bila saya ada salah kata, akhir kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.